Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, pada saat ini saya akan membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5 dengan judul perikop Iman Mengalahkan Dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi di sini saya memberi temanya, yaitu iman Kristuslah yang mengalahkan dunia. Jadi sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita perlu tahu bahwa iman itu apa. Jadi kita bisa lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman ini memperlihatkan satu-satunya jenis iman yang dapat diterima dari Allah, yaitu iman yang menang dalam situasi yang paling mempercayai realitas-realitas rohani. Jadi arti iman yang mengalahkan dunia yaitu iman kepada Kristuslah yang sanggup melakukan ketaatan dalam melakukan perintah-perintah Allah tanpa paksaan. Seperti kita jangan berzina, jangan mencuri, dan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan di sini saya memberi poin, yaitu mengapa kita selalu mengasihi Allah dan serta melakukan perintahnya. Jadi dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini atau yang sudah saya siapkan, firman Tuhan pada saat ini, Allah rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Maka daripada itu, marilah kita saling mengasihi dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi, mengasihi Allah dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan dengan firman Allah, ada dua hal yang tidak terpisah. Yesus telah mengatakannya dengan jelas sekali untuk kita. Orang yang mengasihi Dia adalah orang yang melakukan firman-Nya. Jadi artinya, dari mengasihi Allah atau melakukan hukum yang utama, bukanlah duduk-duduk dengan hati yang gembira di bangku kursi setiap hari Minggu. Atau arti yang sesungguhnya yaitu mengasihi Allah adalah berusaha melakukan apa yang berkenan kepadanya, apa yang menyenangkan hatinya, dan inilah sesuatu yang dapat kita lakukan setiap hari. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Tuhan. Jadi barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita bisa lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19 sampai 21 dan Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Saya akan membacakannya untuk kita. Begini firman Tuhan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi dalam hal ini kita juga bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi kita juga mengasihi saudara-saudara kita, atau kita seperti menolong sesama kita. Contohnya ada teman kita yang lagi berkekurangan. Jadi kita selalu mengasihi dia dan memberi atau menguatkan dia. Jadi itu kita telah melakukan tugas kita. Dan poin yang kedua yaitu
Siapakah yang mengalahkan dunia? Iman kita, yaitu Yesus Kristus sendiri dan mereka yang sungguh percaya kepada Kristus, atau kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan yang telah mengalami kelahiran baru. Kita bisa lihat dalam ayat yang keempat, saya akan membacakannya untuk kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang melihat realitas abadi, mengalami kuasa Allah dan kasih Kristus sedemikian sehingga kesenangan dunia yang berdosa dan nilai-nilai yang fasik dan materialisme. Di sini saya memberi beberapa poin, yaitu iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dan yang kedua iman yang memiliki sifat dasar mengasihi, dan yang ketiga gaya hidup yang selalu taat kepada perintah Allah adalah ciri dari iman yang mengalahkan dunia. Jadi di sini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan mari kita perintahkan dan mari kita teladani dalam kehidupan kita bahwa perintah Tuhan itu sangat berguna untuk kita. Mari kita melakukan perintah Tuhan dan meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kebenaran firman Tuhan ini salah satu kekuatan kehidupan kita dan salah satu kebutuhan kita setiap hari. Jadi saya akan membacakannya di ayat yang kelima ini. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi di sini kita sudah tahu bahwa setiap apa yang kita lakukan bahwa Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan Tuhan juga yang selalu menolong kita baik dalam hal apapun, baik dalam hal kecemasan atau dalam pergumulan kita. Marilah kita percaya bahwa kita mempunyai iman yang sungguh luar biasa dan mempunyai kekuatan yang sungguh luar biasa yang dari Tuhan. Jadi di sini terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semangat!